Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 8 Makmur, Kecamatan Makmur, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran KHD pada modul 1.1 koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Saya akan merefleksi 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang anak yang hanya bisa menerima perintah dari guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda, sehingga memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing. Murid mempunyai bakat sendiri-sendiri sebagai objek pembelajaran di kelas. Kita sebagai guru hanya menuntunnya agar dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya dan dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti pembelajaran dengan cara yang diberikan oleh guru, asal ia mau memperhatikan penjelasan guru dan mau berlatih mengerjakan soal. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata saya menyadari bahwa ada yang berubah dari pemikiran saya sebelumnya. Murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah yang memegang kendali di kelas. Guru harus membimbingnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru, karena guru sebagai sumber ilmu. Yang berubah dari saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang lebih aktif dalam mengembangkan pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajarnya sendiri. Jadi, yang kita beri berdasarkan pada kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarnya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai pun berdasarkan dunia anak tersebut. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perilaku yang berubah dari pemikiran saya adalah tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan arti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak, mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi bukan sekedar menguasai saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa dalam pembelajaran di kelas itu hanya ada penyesuaian kurikulum saja. Yang berubah dari perilaku atau pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, ternyata saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang penting itu bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar saja, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya dengan kodrat alam dan zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia berbudaya. Selanjutnya, saya juga berpikir bahwa dalam penilaian itu lebih berfokus pada penilaian pengetahuan saja. Yang berubah dari perilaku atau pemikiran saya
setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai aspek pengetahuannya saja, tapi juga harus dapat menyelesaikan ketuntasan keterampilannya. Penilaian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Guru harus dapat memberikan umpan balik supaya guru dapat melakukan evaluasi diri pada materi pelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, sesuai juga dengan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Berikut adalah kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Bapak Guru hebat semuanya, ini adalah penampakan kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1, di mana saya masih mengajar dengan metode ceramah dan siswa belum duduk secara berkelompok, artinya siswa masih duduk secara klasikal, dan saya juga belum menggunakan pembelajaran yang ada. Kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang saya lakukan antara lain saya membuat kesepakatan bersama siswa tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan membantu masukan dan saran dari siswa dan kemudian membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan yang kreatif dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Misalnya, dengan melakukan renovasi tentang letak kursi, lemari, dan saya juga akan membuat pojok baca kelas sedemikian rupa sehingga siswa merasa nyaman berada di dalam kelas. Saya menjadikan mereka sebagai satu pembelajaran yang bisa mengekspor apa yang mereka pelajari tanpa paksaan dan memberi rencana yang mereka sukai. Yang tidak kalah pentingnya, saya juga harus selalu melakukan pengembangan diri agar saya menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan abad 21 yang dikenal dengan istilah citizenship, kewarganegaraan, critical thinking, berpikir kreatif, collaboration, bersama, dan komunikasi atau komunikasi. Pembelajaran yang saya terapkan diharapkan sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, sebagai wujud dan tujuan pendidikan yang utama, guru tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi selain itu juga memberikan teladan yang baik bagi anak didik dan mampu meneladani perilaku yang baik dapat diciptakan sebagai upaya memotivasi siswa agar berbudi baik dan menjadi pertama untuk saya pribadi bagaimana cara agar saya dapat memberikan pertemanan yang baik seperti kata-kata sebagai seseorang dan diri. Saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Ngarso Sungtulado. Dari depan saya memberi teladan Ing Madio Mangunkarso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat belajar, serta Kuduri Handayani, yaitu dari belakang saya memberi dorongan moral sehingga siswa semangat dalam belajar. Bapak guru hebat, yang inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Pendidikan adalah membentuk anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya sekedar tentang ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.